kantor Menpora, bukan? Bukan. Di mana ini? Wali Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh, kenalin nama saya David Nurbianto, orang Betawi. Saya di Bintaro, pacar orang Meruya. Ini kali salah satunya ada emaknya di sini. Yang mana yang mirip ya? Ya jadi Ayah nih orang Betawi, sering nongkrong di CNI, di Meruya juga. Nah kalau orang Betawi mah ciri khasnya biasa, batu akik. Pak Wali juga pakai. Mana yang lain bapak-bapak yang pakai batu akik? Tapi kesian nih batu akik sekarang udah turun pamor ya. Dulu mah orang semuanya pakai batu akik Pak, sekarang masih lihat batu akik buat tambelan gigi. Udah kagak ada harganya. Tapi saya bingung, ini orang kalau pakai batu akik biasanya Bu, itu macam-macam alasannya. Nggak jadi masalah kalau alasannya buat perhiasan doang, buat hobi. Yang jadi masalah ada teman saya Bu, pakai batu akik itu dikaitkan dengan hal-hal goib. Sering dengar ya? Saya punya teman Bu, dia security, Pit, batu akik. Yalah batu akik doang, wih ada isinya. Apaan nih isinya ya kan? Apa jin, apa setan. Saya kesel kan, besoknya saya balas Bu, saya ikat combro di tangan saya. Iya, bang sini loh, apaan sih combro. Ya elah combro doang, ada isinya. Biasanya kalau Jakarta Barat, di Betawi, di mana di daerah Jakarta seru, pasti kalau ada keramaian, pasti ada sering yang namanya organ tunggal. Bener nggak Pak? Nah, untungnya nih organ tunggal di Jakarta nih udah mulai agak aman. Dulu mah Masya Allah tukang berantem. Di mana aja ada organ tunggal, berantem. Karena kita orang Betawi dari dulu masuk SSB Pak. Tahu nggak? Sekolah senggol bacok. Kita kalau nonton dangdut kagak boleh senggolan dikit. Kemarin ini nonton dangdut nih di pinggir jalan lagi joget enak-enak. Senggolan sama sebelah. Anak mana lu? Anak lu. Bapak saya Pak ternyata. Pak pulang emak nyariin. Sini aja. Dia pulang saya nyawer. Tepuk tangan biar semangat dong. Jakarta Barat harus semangat. Kita sesama orang Jakarta ya kan. David ini kayaknya kali ini serasa diuntungkan. Soalnya dia itu orang Betawi, beat-beatnya mengenai Betawi. Dan dia stand up-nya juga di wilayah kantor wali kota Jakarta Barat. Karena bener Bu, Betawi itu kaya, betul nggak? Ya salahnya dulu mungkin gitu ya Bu, orang tua kita kolot suka jual tanah gitu kan. Jual tanah murah gitu ya kan. Sekarang harusnya kita lebih, Betawi ini harusnya lebih maju. Diajarin investasi, diajarin bisnis. Betawi harus belajar bisnis. Kayak saya Bu, saya bisnis nih Bu gini-gini. Saya bisnis makanan. Zaman sekarang nih kalau bisnis makanan biasanya yang sukses tuh menggabungkan dua bahan makanan jadi satu. Pernah dengar singkong keju? Sukses, singkong sama keju. Iya enggak? Tahu bulat, tahu sama bulat. Ya. Nah saya bisnis cappuccino cincau. Sukses ya? Cappuccino sama cincau. Tapi seminggu gulung tikar saya ganti. Saya bikin inovasi baru Bu. Saya nyampurin kopi sama kolang kaling. Saya singkat kopling. Jadi kalau ada anak kecil minta jajan sama emaknya, mak jajan kopling, astagfirullahaladzim. Lu main sama supir. Ya gitu saya dulu ngojek Bu sebelum stand up. Beneran. Cuman saya ngojek, saya mah ngojek gengsi, saya punya strategi. Saya cuma mau ngangkut penumpang yang mukanya mirip. Biar disangka nganter saudara. Ngojek lu kagak nih adek gua. Aduh. Tapi gini-gini Bu, biar katanya ngojek dulu saya ini anak geng motor. Weh, keren kan? Geng motor saya ini adalah geng motor yang anggotanya paling banyak seluruh Indonesia. Geng motor kredit. Nggak percaya, cek dari Sabang sampai Merauke pasti ada anggota kita tuh. Pasti ada. Kalau geng motor lain keluar geng motor karena cekcok berantem antar anggota. Bro nongkrong kita, sorry gue berantem sama si Joni, gue keluar. Geng motor kredit beda. Bro nongkrong kita, sorry gue udah keluar, ngapa? Motor gue udah lunas.
Aduh, di sini yang bawa motor boleh minta tepuk tangannya. Nah, banyak juga nih, kita sependeritaan nih ya. Begini Bu, pembawa motor tuh selalu didiskriminasi Pak Bun. Coba ke mall-mall seluruh Jakarta. Di mall-mall di Jakarta, pengendara motor itu parkirnya diskriminasi. Kita kalau nggak ditempatin di basement paling bawah, harus nyebrang gedung coba. Kan kita ke mall juga butuh hiburan. Emang yang bawa mobil doang? Iya. Bayangin Bu, saya sebut salah satu mall di Jakarta Selatan. Bu, parkirnya kudu nyebrang gedung. Bayangin saya parkir motor nih. Terus jalan masuk ke mall. 30 menit. Sampai dalam mall capek. Ya Allah capek banget, ngapain pulang ah. Pulang nih Bu, balik lagi ke parkiran 30 menit sampai parkiran bete, ngapain ke mall ah. Begitu aja terus sampai mallnya tutup. Kapan belanjanya? Nah terus yang nyebelin di mall terus selalu ada parkir khusus motor gede. Pernah lihat gak tulisannya? Khusus motor gede. Saya sebel, gak pernah dijelasin ini yang gede apanya. Motor saya bebek biasa Bu. Saya parkir sekali-kali di situ. Satpam nyamperin. Mas mohon maaf ini khusus motor gede. Jangan sekate-kate lu. Motor gua gede apanya? Cicilannya. 700 gede lah. Ini udah. Nih saya ini orang Betawi Bu. Alhamdulillah saya stand up comedy 3 tahun bawain budaya Betawi. Nah cuman saya lagi sedih nih Bu soal Jakarta. Boleh cek di YouTube, mungkin ibu bapak tahu gitu. JKT48 tahu. Girl band asal Indonesia. Itu dinobatkan sebagai Duta Enjoy Jakarta. Duta Pariwisata Jakarta. Ada di YouTube tuh. Ya Allah Bu, saya sebagai orang asli Betawi, warga Betawi sedih. Kenapa kagak pakai saya gitu. Kurang apa saya? Kurang seksi. Kalau cuma pakai rok pendek joget-joget saya juga bisa. Kurang apa saya? Kurang teman, dia 48 gue sendiri. Temen ojek saya banyak. Sebagian udah gabung Gojek sih. Sekarang bayangin Bu, lebih menarik mana 48 ABG pakai rok mini joget-joget apa 48 tukang ojek pakai rok mini joget-joget? Lebih menarik mana? Tukang ojek. Kalau nonton JKT48 paling melongo, wah seksi banget. Kalau nonton 48 tukang ojek pakai rok mini joget-joget, abis nonton sholat tobat. Astagfirullahaladzim, kiamat udah deket ini. Terus saya bingung, saya googling kan kenapa sih Dinas Pariwisata DKI pilihnya JKT48, nggak pilih orang Betawi aja gitu. Katanya alasannya karena followers Twitternya banyak. Wah followers Twitternya banyak. Kalau cuma ngomongin soal followers Twitter, followersnya Syahrini lebih banyak. Kenapa nggak Syahrini jadi Duta Enjoy Jakarta? Jakarta jadi lebih keren. Ondel-ondel yang tadinya jogetnya kanan kiri, jadi maju mundur tuh. Kalau Syahrini tuh. Terus saya bingung lagi katanya alasannya kenapa pilih JKT48. Katanya pengen narik wisatawan Jepang datang ke Jakarta. Nah ini lagi-lagi gak belajar sejarah. Narik orang Jepang datang ke Jakarta. Narik orang Jepang datang ke Jakarta. 3,5 tahun kita susah-susah ngusir Jepang, dia mau bawa balik lagi kemari. Astagfirullahaladzim. Sekian dari saya David Nurbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Pak Wali Kota Jakarta Barat. Terima kasih semuanya.